Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat, maka kita diarahkan, diperintahkan untuk taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya mempersembahkan dialog singkat bersama dengan dua orang Kristen yang mengatasnamakan pengikut Yesus, tapi apapun penjabarannya tidak ada cerminan bahwa mereka itu adalah pengikut Yesus. Kemudian mencoba untuk mengkaji tentang Islam kaitannya dengan haji, tapi lagi-lagi dia tidak memiliki ilmu sama sekali. Yang satu mencoba menggali tentang perbedaan atau apakah sama antara Yesus dengan Isa alaihissalam, tapi lagi-lagi juga tidak ada ilmu, hanya asumsi dan ya seperti biasalah Kristen-Kristen yang lain. Saya kira seperti itu sebagai pengantar sahabat sekalian. Semoga apa yang menjadi materi pada siang hari ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk melindungi kita dari gerakan kristenisasi. Demikian dari saya, Kristologi Islam. Ya, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ada la ilaha illallah itu membuka pintu surga, itu asumsi liar. Ya, insya-insya lah, jangan sesat. Ya, jadi tentang la ilaha illallah itu bukan membuka pintu surga, itu asumsi liar kamu. Ya, orang yang enggak mampu naik ke Mekah, tawaf ke Batu Hajar Aswad, kasihanlah tidak sempurna Islamnya. Jadi bila tidak naik hajjah atau naik haji, itu tetap bukan Islam, itu kafir karena tidak menyempurnakan rukun 5 waktu. Benar nggak? Ya, pikirin bro. Yang membedakan antara manusia dengan hewan itu adalah akalnya. Bukan hanya dari perbedaan fisik, tetapi juga terletak kepada akal. Jika ada manusia yang tidak menggunakan akalnya, ya itu sama halnya dia itu tidak jauh beda dengan hewan. Sama-sama makhluk ciptaan, tapi nggak ada beda. Nah, kalau orang yang sudah masuk ke ranah kajian lintas agama, maka kalau dia waras, sejatinya ketika dia tampil untuk mewakili agamanya, dia juga memahami ajaran daripada lawan debatnya. Nah, ini saya lihat saudara ini seorang pendeta katanya ya, tapi nauzubillah, ilmunya tidak ada sama sekali. Ya, malu-maluin agama Anda saja. Anda harusnya belajar dulu pendeta 3G, baru kemudian tampil sebagai debaters untuk kemudian Anda membentengi ajaran Anda. Tapi kalau seperti ini, ya Anda memalukan Kristen-Kristen yang lain. Jadi kalau Anda mengatakan orang yang tidak berhaji itu sama halnya dengan orang yang kafir, karena tidak menunaikan ibadah 5 waktu, kan Anda jadi bahan tertawaan gitu loh. Itu makanya kalau misalnya orang-orang yang di dalam ajaran agama Kristen itu mengatakan umat Islam itu tidak pantas berbicara mengenai Kristen, itu salah. Karena ini sebabnya banyak orang Kristen yang buta Islam selalu mau membahas tentang Islam gitu loh, kaitannya dengan syariat atau akidah atau apapun itu. Nah, sebagai kristolog Islam, kami tampil untuk meluruskan itu. Karena umat terjemahan tidak akan pernah bisa memahami Islam dengan sempurna, terkecuali kalau mereka menggunakan akal sehat. Pernyataan Anda itu memalukan orang Kristen yang paham, ya. Memalukan orang-orang yang sudah mu'alaf, malu dan jijik terhadap agama sebelumnya, karena melihat pendeta-pendetanya tidak memahami Islam, tapi dia membahas tentang Islam. Mengenai haji di dalam ajaran agama Islam, Anda harus tahu, ada beberapa amalan-amalan di dalam ajaran agama Islam itu yang setara dengan berhaji. Pertama, misalnya berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan bahwa bertakwalah pada Allah dengan berbuat baik dan berbuat baik kepada ibumu. Bertakwalah kepada Allah dengan cara
berbuat baik, ya, terhadap bapak dan juga ibumu dan bapakmu. Jika engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu, maka statusnya adalah seperti berhaji. Ya, statusnya sama dengan berumroh, statusnya sama dengan berjihad. Hadis riwayat At-Tabrani yang kemudian diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, itu yang harus Anda pahami dengan baik. Terus kemudian selain daripada berbakti pada orang tua yang pahalanya setara dengan haji, salat fardu berjamaah di masjid. Rasulullah Muhammad SAW pun pernah bersabda, siapa yang berjalan menuju salat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju salat sunnah, maka ia seperti melakukan umroh yang sunnah. Ya, hadis riwayat Tabrani. Man masya ila salat maktubah fil jama'ati fahiyaka hajj. Fahiyaka hajj artinya dia sama dengan berhaji. Ya, itu yang Anda harus pahami. Wa man masya ila salati tatawuh. Ini artinya berbicara mengenai salat yang sunnah, berjalan untuk melaksanakan status salat sunnah. Maka posisinya sama dengan seperti ketika dia melakukan umroh yang sunnah, ka umrati nafilah. Jadi kalau Anda tidak memahami Islam, jangan berbicara mengenai Islam, Anda akan ditertawakan. Belum lagi sholat duha itu setara dengan ibadah haji juga. Ketika sholat duha itu dilakukan secara terus menerus. Ya, terus kemudian menghadiri majelis ilmu di masjid-masjid itu juga setara dengan umroh. Membaca tasbih bahkan tahmid, takbir setelah salat itu juga sama dengan berhaji maksud saya. Ya. Jadi banyak dalil di dalam ajaran agama Islam itu yang berhaji pahalanya sama dengan amalan-amalan yang lain. Bahkan berniat untuk naik haji pun, memiliki nazar untuk berhaji pun, ya, ketika tidak kesampaian, maka pahalanya pun sama dengan berhaji. Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam pernah menyimpulkan, mengajarkan, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut melakukan perjalanan perang, juga tidak menyeberangi suatu lembah, namun mereka bersama kalian dalam pahala, padahal mereka tidak ikut berperang. Karena kenapa? Mendapatkan uzur ataupun sakit. Ya, jadi niat, uzur untuk berhaji dan seterusnya, lalu kemudian tidak kesampaian, itu pahalanya sama dengan berhaji. Ya, ini perlu saya jelaskan kepada Anda yang buta, supaya jangan salahkan umat Islam ketika meluruskan akidah Anda tentang Islam dan lebih-lebih terhadap Kristen itu sendiri, terhadap ajaran Yesus maksud saya. Semoga Anda bisa sehat. Bapak Ustaz Zulkifli, suaranya pingin gua mendengarnya karena lama udah hingga ngobrol dengan Ustadz Bapak Zulkifli. Ya Bapak, silakan kalau ada apa solusi kita ngobrol-ngobrol dengan sehat dan harmonis. Terima kasih Bapak Ustadz Zulkifli. Saya pakai tema baru, Bang Triple G. Kita luruskan aja pemahaman Anda. Apakah Yesus itu mengajarkan ya untuk menyembah hanya kepada Allah dan memproklamirkan ikrar di dalam penyembahan itu dengan tidak menduakan Allah dengan apapun termasuk dengan dirinya? Ini yang perlu pendeta Triple G pahami dengan baik. Jadi ketika Yesus berikrar mengajarkan tentang la ilaha illallah kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen, yang perlu pendeta pahami, kalau pendeta ini adalah orang berilmu, adalah ketika Yesus berikrar, berjanji, bersyahadat, apakah dia mengajarkan tentang Islami, menjadi orang yang Islami, atau menjadi seorang yang Kristiani? Itu yang penting untuk Anda pahami. Jadi jangan hanya bisa mengkaji tentang Islam, tetapi tidak ada ilmu, kemudian Anda pun melupakan kajian-kajian kristolog dalam agama Anda yang harusnya dipahami dengan ilmu. Bagaimana kemudian ketika Yesus mengajarkan di dalam kitab Anda, Gospel Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Ini Yesus mengajarkan itu dengan baik. Ya. Artinya Yesus sudah memberikan jalan yang baik terhadap siapapun
untuk memahami bagaimana kemudian konsep masuk ke dalam ajaran Allah yang muatannya kemudian mengajarkan tentang sampai kepada surga. Ya, inilah jalan keselamatan itu yang Yesus ajarkan kemudian kepada Bani Israel. Jadi ketika Anda tidak memahami tentang konsep ikrar yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, maka Anda akan celaka. Anda akan celaka. Kenapa? Keluar daripada konsep yang diajarkan oleh Yesus. Hazihi al-hayat al-abadiyah. Ya, lalu kemudian apa Yesus katakan? Inilah hidup yang kekal itu. Anahum, ya, bahwa engkau ya'rifuna anta al-ilah al-haqiqi al-wahid wa ya'rifun, ya, lalu kemudian di situ Isa al-Masih al-di ar-salat. Artinya endingnya di situ dua, mengenal, bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah satu-satunya esensi sang pencipta alam semesta, dan kemudian mengenal Isa atau Yesus sebagai utusan, sebagai duta. Ini yang perlu Anda pahami. Nah, konsep yang Yesus ajarkan itu adalah konsep keselamatan secara Islami, bukan keselamatan secara Kristiani. Kalau secara Kristiani, dengan matinya Yesus di tiang salib dengan terkutuk, maka kita dibebaskan dari dosa-dosa, maka kita dibebaskan dari kutuk-kutuk dari aturan-aturan Tuhan itu sendiri. Nah, inilah yang perlu saudara pendeta pahami dengan baik. Semoga Anda bisa paham. Selamat sore Zulkifli. Tumben lu muncul lagi di grup ini. Ya, semangat sore. Saya hanya sebentar aja. Kebetulan saya lagi istirahat ini dari kesibukan kantor, ya. Jadi saya lelah menunggu kalian di Zoom, ya, termasuk yang kemarin nantangin saya, tapi ternyata dia pengecut, gak ada ilmu. Lelah saya nunggu di Zoom, akhirnya saya sempatkan masuk di grup ini karena saya juga kangen sama teman-teman Muslim yang ada di sini. Jadi tolong dibantu Pendeta Triple G. Yesus itu mengajarkan tentang konsep yang Islami atau Yesus mengajarkan konsep Kristiani, menyembah terhadap dirinya atau menyembah kepada esensi yang lain. Tolong dibantu. Deh gagak babang kalau JJ dilayani. Itu Ustaz, itu manusia tidak ada jelasnya. Dia hanya pikir persepuluhan sebagai pendeta di Malaysia sana dia itu. Iya, betul Deng Ivan, ya. Nah, senau gie, dia gagapu Andre bawang, pacapu nanre. Padahal kalau kita berbicara mengenai konsep ajaran Yesus, jelas sekali Yesus itu mengajarkan bagaimana Bani Israel itu harus hidup secara Islami gitu loh. Ya, nah senau gie sesuai dengan dalil penegasan penegasan Yesus dalam ajarannya dia untuk menekankan Bani Israel, bukan Kristen, menekankan Bani Israel agar selamat, itu jelas. Dia katakan bahwa inilah hidup yang kekal itu. Annemi tuo si tengah-tengah na tuo. Apa nyo nakana? Nakana Yesus bahwa punaero ko hidup kekal, maka wajib hukumna ikau menuhankan satu Tuhan, ya, sedemi puang dek na dua na senau gie nakana to jawaya mereka nanje puna Jawa gesang sejatos inggi menika menawiti jang manu dateng paduka Allah ingkang sejatos ingkang mboten wonten tunggilipun. gitu ya iya. Kalau orang Minang lain lagi dibilangnya ikola idui sajati nan kakak tu iyola orang mesti tahu pulo jok bapak hayo engkau sajola Allah nan bana
Orang mesti tahu polojo Isa Almasih nan Bapak utui. Ya jelas. Nah, belum lagi kalau orang Sunda ya kan, dupi hirup langgeng ya eta terang ka ama Allah sajati anu mung hiji sareng kautusan ama Yesus Kristus. Nah, jadi maksudnya Yesus itu hanya utusan. Kalau nih orang-orang Manado juga bilangnya jelas, ini toh hidup yang kekal. Biar dorang tahu betul-betul Tuhan cuma satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Tuhan dah utus gitu. Jadi jelas sekali kok orang Indonesia itu harusnya memahami, apalagi mereka kan umat terjemahan. Harusnya mereka memahami kitab mereka dengan bahasa daerah mereka masing-masing. Alai namanan daho debata nasadai nasintong i dohot Yesus Kristus nasinurum ido hanguluan naseleng lengna, artinya Yesus itu ya hanya utusannya Tuhan gitu. Ini sudah jelas sekali kok. Kalau Yesus dalam bahasa Arab dia katakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Kan jelas sekali. Jadi mereka ini susah untuk diajarkan karena mereka tidak menggunakan akal sehat, hanya menggunakan asumsi, doktrin, dogma, dan prinsip menyesatkan. Zulkifli, pembahasan kita waktu itu belum selesai. Kamu ingat gak? Jangankan ingat, saya kenal situ aja kagak. Emang apa materinya? Oke Bapak Jul, naik haji atau naik haja menurut pendapat Bapak Zul yaitu sama setaranya dengan pahala, yaitu berbakti kepada ibu bapa, yaitu berbuat baik. Dan seterusnya, yang kedua ialah berjihad. Dan yang ketiga ialah sholat fardu di masjid, ya. Dan keempat ialah naik umrah, yaitu umrah kecil atau haji kecil, ya, yaitu umrah. Dan yang seterusnya yaitu sholat toha dan menghadiri majelis-majelis ilmu-ilmu di masjid, ya, dan bertasbih, ya, dan bertakbir dan sebagainya. Itu setara pahala dengan naik haji atau naik haja. Jadi kalau hal yang demikian, enggak perlulah melengkapkan naik hajah ke Mekah atau naik haji ke Mekah bertawaf, karena ada setara di sini menurut At-Tabrani dengan kesetaraan naik hajah atau naik haji itu. Jadi kalau hal yang demikian tidak perlulah naik haji. Kalau begitu tidak perlulah naik hajah, karena ada kesetaraan setara pahala menurut At-Tabrani dan menurut pendapat Bapak Zulkifli. Jadi bagaimana Bapak? Pendeta Triple, jadi gini, Anda harus mendudukkan tentang pahala haji dengan ibadah haji. Itu Anda harus pisahkan itu. Karena kenapa? Haji itu adalah merupakan rukun yang ada di dalam ajaran agama Islam. Rukun ini adalah sesuatu yang tidak boleh ditiadakan ketika syaratnya sudah terpenuhi. Kalau syarat sudah terpenuhi, maka wajib hukumnya rukun ini ditunaikan, dilaksanakan. Gitu loh. Nah, kemudian kan tadi Anda mengatakan kafirlah orang yang tidak melaksanakan rukun haji. Kan Anda mengatakan itu kan? Makanya saya katakan, artinya orang yang di dalam ajaran agama Islam tidak melakukan rukun haji, berarti dia tidak wajib. Ada penyebabnya yang menyebabkan dia tidak naik haji. Kan dikatakan beribadah ke Baitul Haram ketika orang itu mampu lahiriah, mampu batinia. Itu yang perlu Anda paham. Nah, kalau dia ini mampu lahir tapi batinnya tidak, atau mampu batinnya lahirnya tidak, maka itu tidak wajib hukumnya. Nah, lalu bagaimana dengan keislamannya yang tidak tertunai karena dia tidak melaksanakan rukun kelima? Nah,
Rasulullah Muhammad SAW menerangkan seperti yang saya katakan tadi, pahala haji itu bisa dilakukan dengan sholat berjamaah, dengan berpuasa, berbakti kepada kedua orang tua, gitu. Tapi apakah kemudian bisa berbakti tanpa harus ke tanah suci, sementara sudah mampu, baik hartanya, baik jasadnya, baik batinnya, dan semua-semuanya. Dia sudah mampu lahir batin. Maka harus hukumnya wajib, gitu loh. Anda harus tahu itu. Posisi wajib ketika orang itu sudah mampu lahir dan batin. Maka posisinya wajib berhaji. Itulah indahnya Islam. Jadi Anda harus banyak belajar. Jangan bikin malu kristolog-kristolog yang mengaku cerdas. Ya, ternyata debater Kristen, anggota mereka itu belum ditata dengan baik. Anda harus belajar lagi. Ya, di dalam surah Ali Imran misalnya ya, di situ diterangkan bagaimana kemudian rukun-rukun daripada tanda-tanda maqam di dalam pengajaran haji, bagaimana kemudian cara-cara berhaji, bagaimana kemudian mengerjakan amalan haji, bagaimana kewajiban kewajiban manusia terhadap Allah pada saat berhaji dan seterusnya. Ini harus dilaksanakan bagi orang yang mampu lahir dan batin, bukan seperti yang Anda katakan tadi, ya. Jadi wajib itu hukumnya seorang muslim apabila memenuhi syarat. Ngerti ya? Kalau sudah memenuhi syarat, maka itu hukumnya wajib. Kalau tidak memenuhi syarat, maka pahala hajinya bisa dia dapatkan dengan cara-cara yang tadi. Ngerti? Jadi hukum wajib itu ada, haji itu ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Ya, itu yang perlu Anda paham. Jadi kalau Anda belum punya ilmu tentang Islam, jangan jangan mengajar atau berdebat tentang Islam, karena Anda akan ditertawakan. Ya, lebih baik Anda mengkaji materi-materi di dalam kitab Anda, karena itu sampai hari ini belum tuntas, belum ada titik terangnya. Paham ya? Oh, jadi Zulkifli nggak kenal saya. Saya Stefan Giano Zulkifli. Ya, pembahasan kita waktu itu, apakah Isa Al-Masih yang tercatat di Al-Quranmu dengan Yesus yang tercatat dalam Alkitab, apakah sama atau beda? Itu temanya, Zulkifli. Oh iya, sorry, saya tidak kenal Anda. Di dalam benak saya tidak ada ruang untuk Anda. Tapi kalau Anda berkata bahwa Anda adalah orang Kristen pengikut Paulus, ya mungkin saya bisa mengatakan bahwa mungkin pernah berdebat dengan saya. Nah, berbicara mengenai Yesus Isa alaihissalam, ini pernah saya bahas ke beberapa teman Kristen. Ya, jadi di dalam konsep yang Anda pahami, Yesus itu adalah sosok Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Tapi saya hanya ingin mengatakan seperti ini, bahwa Yesus itu bukan orang Yunani, dan Isa alaihissalam itu juga bukan orang Arab, tetapi dia adalah Bani Israel. Itu yang perlu Anda pahami. Dia datang kepada umatnya tidak menggunakan bahasa Arab dan juga tidak menggunakan bahasa Yunani, tetapi dia menggunakan bahasa ibu, yaitu bahasa Aramaik. Maka sejatinya ketika Yesus datang berbicara mengenai dirinya, maka dia tentu adalah oknum yang mengajarkan kepada Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Nah, di dalam Islam, oknum ini disebut dengan sebutan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau Anda mau terima ataupun Anda tidak terima, ya itu derita Anda. Tapi yang pasti, Nabi Isa ya, atau Yeshua HaMashiach yang datang kepada Bani Israel itu tidak pernah mengajarkan doktrin untuk menjadi Kristen. Dia selama-lamanya mengajarkan tentang menjadi seorang Muslim, atau mengajarkan tentang Tauhid, La ilaha illallah. Dia tidak pernah mengajarkan Yesus Kristus adalah satu pribadi dari tiga Tuhan. Itu konsep Yunani Romawi, ajaran penyembah-penyembah roh-roh. Ya, Anda harus tahu bahwa gospel dalam bahasa Inggris ya, itu menggunakan
nama Yesus Kristus. Tetapi di dalam bahasa Arab, gospel bahasa Arab menggunakan nama Isa Al-Masih. Paham ya? Nah, kemudian Al-Quran dalam bahasa Inggris itu juga menyebut ya Isa Al-Masih dengan sebutan Yesus Kristus. Ngerti enggak sampai di sini? Jadi kalau Al-Quran terjemahan bahasa Inggris itu menggunakan nama Yesus Kristus. Nah, kalau gospel dalam bahasa Arab menggunakan nama Isa Al-Masih. Berarti berbicara mengenai oknum yang sama. Karena Anda adalah Kristen yang terlalu jauh menyeleweng dari ajaran Yesus Kristus yang datang kepada Bani Israel, maka Anda tidak mau disamakan. Ya kami pun tidak mau disamakan, sama-sama kami tidak mau menyamakan, karena Nabi kami yang diutus kepada Bani Israel itu bukan Tuhan. Dan dia tidak pernah mati. Ya, dia tidak pernah mati dibunuh oleh tentara Romawi, tidak. Itu hanya ajaran pagan yang datang dari seberang, yang masuk mempusi ke ajaran Yesus, lalu lahirlah Kristen. Itu yang perlu Anda pahami. Sekali lagi saya tegaskan, ya, Yesus dan Isa itu adalah sosok yang sama. Tetapi ada dua persepsi yang berbeda. Islam dengan ajaran tauhidnya mengajarkan Yesus itu, Isa itu adalah Nabi Allah yang mengajarkan dirinya hanya utusan Allah, sebagaimana ajaran Yesus itu sendiri. Sedangkan Kristen adalah ajaran dari seberang, dari Eropa, yang mengajarkan kemudian menyembah kepada dewa-dewanya Romawi dan juga Yunani dengan mengatasnamakan Yesus Kristus, anak Maria. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Cocok kamu intendai cocok bahwa Yesus nakana punna ero kontama surga punna ero kotuo lalanna linoe lalanna airae sembai puang sedinna atau serekna tena duanna puang tapi umat Kristen dai nakana asal percaya tena muntu diselamatkan kami dari neraka. Jadi umat Kristen ini nakana makasar tapajojoi tapanyunyuki mana darah-darah yang penting tapanyunyu. Coba saya gunakan mana? Tena pitikan kanai. Tena pitikan kanai. Coba kita. Jadi hidup keselamatan itu menurut Yesus adalah menyembah, menuhankan, ya, satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allahu Akbar, Allah yang maha besar, bukan Allah yang maha kecil. Yang maha kecil, yang pernah dikandung 9 bulan, bukan itu. Itu aneh itu apa? Itu hanya buatan manusia. Kalau yang Tuhan yang asli itu dialah yang mengutus nabinya, ada yang tanpa ayah, tanpa ibu, ada yang ada yang punya ayah tidak ada ibu, ada yang ada ibu tanpa ayah. Itulah Tuhan yang benar, bukan dialah yang dilahirkan oleh manusia kemudian dituhankan. Itu ajaran apa itu namanya itu ya? Ajaran pitikanakanai. Jadi yang benar Daeng itu seperti apa yang Daeng katakan, bahwa hidup yang kekal itu menurut Yesus menyembah hanya kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam sekarang, dan mengakui Isa atau Yesus sebagai utusan Allah sebagaimana yang diamalkan oleh umat Islam sekarang. Jadi pengikut Isa atau Yesus yang benar itu adalah Islam, bukan Kristen. Iya Ustaz, cocok nih itu. Artinya makanya tomato yaro dia nak tahu, tapi tahu-tahu. Yaro tahu-tahu dia gagal tanah. Dia gagal na purang na kada makada tomato Yaro tahu-tahu dia gagal tanah. Makko ya Ustaz. Aduh subhanallah. Padahal dalam Al-Quran juga di Al-Maidah itu jelas-jelas menjelaskan bahwa para pengikutnya Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu sudah mengatakan bahwa apa yang kaum Hawariyun itu adalah mereka adalah pembela Allah dan mereka adalah Muslim. Ini muncul tiba-tiba Kristen semua. Cocok nih makanya teman tua ya. Ya lo ngasang ya tahu-tahu.
Ya harus tahu, degagau tanah. Tong kosong. Anu ya, setau malasa. Kalau kita umat Islam itu kan jelas tatanan dalam konsep kristologi Islam kaitannya dengan keterkaitannya dengan ajaran-ajaran sebelum Islam itu jelas di dalam Al-Qur'an seperti yang Daeng tadi katakan. Kemudian di dalam surah As-Zukhruf juga yang kemudian dipelintir oleh orang-orang yang tidak punya ilmu. Di situ Allah menerangkan wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Jadi sesungguhnya dengan Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam kemudian mengutusnya kepada Bani Israel, ya, lalu kemudian akan datang yang kedua kalinya, itu adalah benar-benar memberikan pengetahuan, memberikan tanda-tanda tentang hari kiamat. Lalu kemudian Allah mengatakan, karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Ikuti aku, maksudnya ikuti Allah. Menyembah hanya kepada Allah. Inilah jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Menyembah hanya kepada Allah dan mengimani, mengenal Yesus atau Isa sebagai Rasulullah, utusan Allah. Itu yang jelas. Tapi dipelintir sama umat terjemahan bahwa Yesus itu mengetahui kiamat karena diterangkan dalam surah As-Zukhruf ayat 61. Padahal Allah menjelaskan kepada seluruh manusia tanda-tanda akan adanya kiamat itu adalah ketika Nabi Isa alaihissalam datang kedua kalinya, maka sungguh itu adalah pengetahuan tentang hari kiamat. Artinya orang-orang yang memahami bahwa ketika Yesus atau Isa datang kedua kalinya, maka orang-orang yang memahami ini akan mengatakan inilah tanda-tanda akan kiamat, akan adanya kiamat. Tapi orang-orang yang tidak paham, ya. Jadi benar apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Percuma mereka hormat kepadaku, sementara yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Percuma mereka beribadah, ya, sementara yang mereka lakukan adalah perkataan manusia. Ya Alhamdulillah, kita sebagai umat Islam jelas adalah pengikut daripada Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Ini noto hidup yang kekal. Biar dorang tahu betul-betul Tuhan cuma satu-satunya Allah yang benar. Demikian, Daeng. Apa tanah apa kini ka Bang Jul? Apa tanah apa gula tak paham, gula tak ngerti. Bahasa apa kini ka? Dek remah, odi si selamat mungku Yesus dek remah. Dek remah ngakonin Allah tong setonga Tuhan, tong setonga pangeran. Ngakonin Yesus sebagai utusan. Seni kata Bang, mata paham gula Bang. Aduh, Kak Dinto Odi seleresa sareng selanggeng supaya orang oneng kajunan dalam Allah setong sareng selaresa. Juga oneng ka isal masih seotos judan dalam. Jadi itu pernyataan Yesus itu jelas kan bagaimana kemudian dia mengajarkan ikrar kepada Bani Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna inni Rasulullah. Hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau sudah dikatakan satu-satunya, maka tidak ada tambahan lain. Tidak ada dua-duanya. Nah, siapa yang mengajarkan ada selain daripada Allah yang benar itu? Ya Kristen. Kristen yang mengajarkan ada Tuhan lain di samping yang satu-satunya itu. Nah, inilah maka yang saya katakan, mereka ini umat yang galau. Ya, tidak bisa sampai kepada esensi pengajaran Yesus itu sendiri. Padahal di dalam ayat ini sangat jelas bahwa Yesus itu mengajarkan dengan terus terang dan sejujur-jujurnya bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia atau Yesus hanya utusan Allah saja. Jadi apa yang diucapkan kemudian oleh Isa atau Yesus di dalam Gospel Yohanes 17 ayat 3 tadi, ya, itu sama sekali tidak diamalkan oleh orang Kristen ini.
Seperti itu Bang. Bahkan mereka menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan yang satu-satunya. Ini kan sakit. Kita doakan aja lah. Mudah-mudahan mereka bisa normal gitu. Oke, Ustaz Jul. Ustaz Jul udah menerangkan tentang naik haji atau naik hajah ke Mekah ya. Oke, sekarang kita beralih pula mengenai tentang kesetaraan jihad dengan pahala naik hajah atau naik haji. Jadi Ustaz Jul mengatakan ada cara-caranya untuk mendapatkan pahala kalau enggak mampu naik hajah atau haji ke Mekah, yaitu haruslah berjihad sebagian daripada rukunnya Islamnya. Jadi menurut Bapak Jul tentang jihad, apakah kacamata menurut Islam tentang berjihad, apakah semestinya untuk membunuh manusia, meletupkan diri dan sebagainya? Silakan Bapak Jul. Baik, Bapak Pendeta Ji. Jadi ini pertanyaan yang sangat baik. Apakah jihad itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama? Seperti orang-orang yang melakukan bom bunuh diri. Ini sudah sering saya katakan bahwa itu bukan jihad. Jihad itu seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran. Wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum ya wa ma ja'ala 'alaikum biddin min haraj. Jadi itu dikatakan di dalam Al-Quran bahwa berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama kamu suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Abraham atau Ibrahim. Dia yang telah mengutus Abraham ya, telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah pada tali agama Allah. Dialah Allah pelindungmu, maka dialah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Jadi jelas sekali di dalam ajaran agama Islam. Ketika dalam surah Al-Hajj itu mengatakan, berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Ya. Nah, jihad ini apa? Apakah jihad yang dimaksud di sini harus perang? Apakah jihad di sini harus melakukan sesuatu yang istilahnya perlawanan atau penekanan? Tidak. Jihad yang dimaksud di dalam ajaran Islam itu adalah berjihad, berjuang melawan hawa nafsu. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi dalam Islam, jihad bukan hanya bermakna mereka yang terjun dalam peperangan. Tetapi jihad yang sesungguhnya itu adalah berjuang, berusaha melawan penindasan dan kezaliman. Seperti korupsi, pemerkosaan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah jihad di dalam ajaran agama Islam. Maka dari itulah kemudian di dalam ajaran agama Islam jelas berjuang untuk menafkahi anak istri, keluarga itu adalah jihad. Orang yang keluar dari rumahnya untuk melakukan pendidikan, sekolah, misalnya dia SMP, SMA, dan seterusnya kuliah, itu adalah berjihad. Berjuang pada jalan Allah. Di dalam Al-Quran surah Luqman, dikatakan, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, ya, sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan bergaullah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku berikan kepadamu apa yang telah kukerjakan. Jadi yang dimaksud dengan berjihad sesuai dengan ayat di dalam Quran Luqman ayat 15 ini, itu adalah ketika orang-orang yang kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya, lalu kemudian kebaktiannya ini dilaksanakan dengan seikhlas-ikhlasnya, lalu kemudian
kedua orang tua ini mengajarkan atau mengajak untuk berpindah keyakinan, ketaatan kepada kedua orang tua itu harus semaksimal mungkin, tetapi tidak boleh mengikuti ajakannya untuk berpaling pada selain daripada Allah. Nah, perjuangan ini antara menjaga hubungan yang harmonis kepada kedua orang tua dan menjaga akidah itu adalah bagian daripada jihad. Makanya saya katakan tadi, jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Ya, mudah-mudahan Anda ngerti apa itu hawa nafsu. Jadi ketika ada sesuatu perbuatan yang tertolak oleh akal, tertolak oleh syariat Islam, namun kemudian itu mengandung keinginan yang bersifat syahwat, lalu kemudian kita tahan untuk tidak melakukannya, maka itu adalah jihad. Orang-orang Islam yang mampu mengendalikan hawa nafsu itu adalah jihad. Maka semua yang akan berada di dalam jalan yang lurus, bukan melakukan hal-hal yang berbuat dosa, maka itu adalah jihad. Dan inilah yang paling susah. Ya, melakukan pencabulan misalnya. Bisa dia lakukan karena tidak ada yang melihat. Tetapi karena dia melawan hawa nafsunya, itulah jihad. Dalam surah Al-Furqan ayat 52 dikatakan, maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Jihad yang besar itu apa? Seperti yang sedang saya lakukan, seperti yang sedang teman-teman Islam lakukan. Mengajak kalian yang umat Kristen itu untuk mengenal Allah, Tuhannya Yesus. Mengajak umat Kristen sebagai saudara kami untuk mengenal Yesus yang sebenarnya. Mengenal Yesus dalam arti ajaran Yesus. Bukan malah menyembah Yesus melalui ajaran orang-orang yang menginginkan ajaran animisme, ajaran politeisme itu langgeng sampai kiamat. Jadi kami ini sedang berjihad. Mengajarkan kalian kebenaran. Mengembalikan kalian kepada kodrat yang sesungguhnya. Yaitu menjadi manusia. Ya, dan tidak menyembah kepada sesamanya makhluk. Sedangkan binatang tidak ada yang menyembah sesamanya binatang. Lah kalian manusia dicipta dalam bentuk sempurna. Harusnya kalian itu mendudukkan diri kalian layaknya manusia, menyembah hanya kepada Sang Pencipta alam semesta, bukan malah menyembah kepada yang bukan Tuhan, tetapi makhluk Tuhan, gitu loh, ya. Jadi jihad itu adalah berjuang melawan hawa nafsu. Itulah jihad yang sesungguhnya. Nah, kamu sudah mengatakan Yesus dan Isa itu adalah satu oknum. Pertanyaannya adalah, Yesus itu dibunuh, apakah Isa juga dibunuh? Yesus mati, apakah Isa juga mati? Yesus bangkit dari kematian, apakah juga Isa bangkit dari kematian? Silakan jawab. Tadi seandainya Anda itu menggunakan akal sehat, Anda itu sebenarnya sudah paham gitu loh. Bahwa yang membedakan kemudian adalah persepsi Anda dan kami sebagai pengikut Yesus atau Isa, di mana kita mendudukkan Yesus sesuai dengan iman kita masing-masing. Itu yang membedakan. Tapi sosoknya satu. Yang membedakan adanya persepsi yang berbeda. Gitu loh. Kalau kami umat Islam mengakui Yesus, mengakui Isa sebagaimana ajaran Isa, sebagaimana ajaran Yesus. Apa yang Yesus ajarkan tentang dirinya? Ayo. Coba. Apakah dia mengajarkan tentang dirinya itu adalah Sang Pencipta alam semesta? Tidak. Apakah Yesus mengajarkan dirinya sebagai seorang yang muslim, yaitu berserah diri kepada Allah, ikut kepada apa yang Allah turunkan, apa yang Allah katakan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ya. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan. Kalau kau tidak percaya kepadaku, maka setidaknya kau percaya kepada pekerjaan yang aku lakukan. Sebab pekerjaan yang aku lakukan bukan berdasarkan atas diriku sendiri, tetapi berdasarkan atas perintah dari Bapakku untuk aku kerjakan. Setidaknya kami sebagai seorang muslim mendudukkan Yesus sebagai porsi yang seharusnya. Kami mendudukkan Yesus sebagaimana ajaran Yesus tentang dirinya. Berbeda dengan kalian. Kalian mendudukkan Yesus pada bukan tempatnya. Kalau kami jelas mendudukkan Yesus pada tempat yang seharusnya. Yesus mengikrar, ya. Yesus berikrar, maksud saya, mengajarkan kepada Bani Israel murid-muridnya bahwa dirinya hanyalah utusan Tuhan.
datang kalian menganggapnya dia itu adalah Tuhan dengan mengambil ajaran-ajaran orang-orang yang mau supaya Yesus itu menjadi Tuhan. Maka muncullah kemudian konsep dia mati, dia bangkit, dia menebus dosa, dia mengajarkan pengampunan dosa, dia mengajarkan pembaptisan, dia mengajarkan makan babi, dia mengajarkan tidak bersunat, dia mengajarkan hukum Torah itu adalah kutukan dan seterusnya. Itu konsep adalah konsep yang diambil, diadopsi dari ajaran-ajaran Romawi Yunani. Sementara Islam datang kemudian untuk mendudukkan ajaran Yesus ya sesungguhnya. Apa itu? La ilaha illallah inni Rasulullah. Satu-satunya Tuhan itu adalah Allah, dan aku hanyalah utusan Allah. Sudah selesai. Kami mengimani dia sebagaimana apa yang diajarkan dia tentang dirinya. Bukan mengimani dia sebagaimana apa yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu, sang serigala, tentang dirinya. Tidak. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi saya tidak bisa mengikuti cara Anda bahwa berbeda loh. Kenapa berbeda? Karena Yesus itu mati, karena Yesus itu bangkit, karena Yesus itu Tuhan. Gak bisa. Saya harus berada kepada koridor yang ada sesuai dengan ajaran Yesus. Ini Rasulullah, aku menyembah apa yang aku kenal. Yohanes 4 ayat 22. Artinya dia menyembah Bapakku yang di surga, muliakanlah namamu. Berarti Yesus berdoa. Tidak mungkin ada Tuhan berdoa kepada Tuhan. Hanya ada di dalam ajaran penyembahan dewa-dewa, penyembahan teos, kurios, yang mengajarkan seperti itu. Tapi Nabi Isa ataupun Yesus itu tidak mengajarkan itu. Yang mengajarkan kemudian seperti yang ajaran Kristen ini adalah oknum-oknum yang mengajarkan sesuatu konsep yang ada di konsep jahiliyah yang kemudian dilegalkan dengan mengatasnamakan Yesus. Dengan mengambil kitab Septuaginta, menerjemahkannya lalu mengembel-embelinya dengan terjemahan lama, dengan perjanjian lama. Kemudian supaya dianggap ajarannya itu adalah yang benar, dikasihlah label perjanjian baru. Padahal perjanjian lama, perjanjian baru itu label dari orang-orang kafir, bukan dari pengikut-pengikut Yesus. Kalau dari pengikut Yesus, itu kita bisa lihat indikasinya di Yeremia 31 ayat 33. Perjanjian lamanya Allah di ayat 31, yaitu Allah berjanji membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Itu perjanjian lama dan dikabulkan oleh Allah. Perjanjian barunya di ayat 33. Aku akan memasukkan hukum Torah. Perjanjian baruku dengan Bani Israel adalah aku akan memasukkan hukum Torah ke dalam batin setiap Bani Israel. Itu baru dikatakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Adapun istilah perjanjian lama, perjanjian baru oleh Kristen itu manipulatif yang dilakukan untuk melegalkan ajaran pagan yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu atau serigala palsu, yaitu penyembahan terhadap makhluk berupa manusia. Sama yang diajarkan oleh ajaran-ajaran politeisme, ajaran animisme dan seterusnya. Harus Anda paham itu supaya Anda bisa hidup dalam keadaan beragama dengan baik dan benar. Ustaz Zulkifli para oni ngecak mutur lang re. Minta acer de Al-Ayubi ni kemarin belajar ke Al-Ayubi itu belajar dulu. Waduh, maaf Bang Hasan, saya punya Roh Kudus sudah pergi. Jadi saya nggak bisa lagi ngerti bahasa-bahasa asing gitu. Maaf ya Bang. Nanti kita lanjut ketika Roh Kudus saya udah masuk, baru saya bisa mengerti bahasa asing. Kalau dia pergi, ya bahasa asingnya saya nggak paham. Berbeda dengan para pendeta, mereka bisa mengerti bahasa asing. Coba aja diuji. Dengan bahasa apapun mereka ngerti. Karena mereka memiliki tanda-tanda percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Gitu Bang Hasan. Sorry ya. Oh yang mah ada kesini apa aku itu waktu yang kan bicara guys campur-campur sih sama bicara logi bicara Makassar bicara Daya malah saya dulu kumang kali Masya Allah. Ya makanya Bang harus memiliki tanda-tanda. Ya, kalau sudah memiliki tanda-tanda bisa mengerti bahasa asing. Ente leheng eleng ente, eleheng eleheng ente. Hai. Ustaz Jul, bukankah itu hanyalah klaim Anda? Karena Al-Quran, hadis, maupun surah yang lain
tidak ada mengatakan kesetaraan tentang naik haji, berjihad, sholat toha dan sebagainya. Bukankah itu hanyalah asumsi daripada Bapak Jul? Itu cara-caranya Anda mengeles daripada mempertahankan benang yang basah, yaitu naik haji disetarakan dengan berjihad, membunuh manusia dan sebagainya. Apakah itu benar? Karena tidak ada tertulis di dalam Al-Quran maupun hadis ataupun surah manapun yang setara pahalanya dengan naik haji atau naik hajah dengan berbuat apa yang termampu oleh orang yang tidak termampu. Ya, silakan Bapak Jul. Pendeta Ji, jangan Anda masukkan ajaran Anda ke konsep Islam. Di Islam itu membunuh itu tidak ada diajarkan sebagai jihad. Perang yang dimaksud jihad. Bedakan perang dengan membunuh. Dalam arti kata membunuh orang yang tidak memiliki alasan untuk membunuhnya. Secara syar'i, secara agama. Ya. Gak boleh, jangan Anda masukkan Lukas 12, orang-orang yang menjadi seteruku yang tidak mau aku menjadi rajanya, maka bawalah dia ke depanku, bunuhlah mereka. Jangan Anda tanamkan itu di dalam Islam. Islam tidak mengajarkan membunuh manusia. Tapi Islam mengajarkan ya berperang ketika dia diperangi. Itu Islam. Saya sudah berapa kali menjelaskan. Jadi Anda jangan memperbodoh diri. Kalau Anda ingin mengetahui tentang amalan-amalan yang setara dengan haji, Anda silakan baca kitab Sunan Abi Dawud, hadits 559. Silakan Anda baca di situ. Bagaimana kemudian Allah mengajarkan bahwa Sayyiduna Abu Umamah meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW berkata, seseorang yang memurnikan dirinya, yaitu mensucikan dirinya atau mentahirkan dirinya, yaitu dengan berwudu, dan meninggalkan rumahnya untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid, lalu kemudian menerima hadiah seperti seorang haji. Orang-orang ini maksudnya menerima hadiah seperti orang haji ketika dia ikhram. Dan dia pergi untuk sholat duha, dia mendapatkan daripada pahala dari umrah. Jadi kalau ada orang berwudu, meniatkan dirinya untuk berwudu, kemudian dia menuju kepada masjid untuk meninggalkan rumahnya, lalu beribadah berjamaah bersama dengan umat Islam yang lainnya, maka itu pahalanya sama dengan berhaji. Sunan Abi Dawud, hadits 559. Ya, Anda harus banyak belajar. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan menuntut ilmu? Seperti yang saya katakan tadi. Hadits riwayat Tabrani, hadits ke 7473 insyaallah. Saya tidak salah menyebut. Itu jelas dikatakan bahwa Sayyidina Abu Umamah meriwayatkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, siapapun yang pergi ke masjid untuk tujuan belajar atau mengajar ilmu pengetahuan, maka dia sama halnya menerima pahala yang setara dengan haji yang mabrur. Jadi Anda tidak bisa mengakal-akali ajaran agama Islam itu. Tidak seperti agama Anda yang datang mengaku dirinya utusan Tuhan, tapi Anda paksakan menjadi Tuhan. Ya, ketika mengkaji Islam harus punya kaidah, harus punya landasan yang benar. Hadis Muslim, hadis di dalam kitabnya, kitab Muslim itu sendiri, hadis yang ke-1256, 1256, ya, nomor hadisnya insyaallah. Di situ dikatakan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas telah meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu dikisahkan oleh Ummu Sinan saat dalam perjalanan ke haji. Beliau bertanya, mengapa Anda tidak menemaniku untuk haji? Lalu orang ini berkata, kami hanya memiliki 2 onta. Satu telah digunakan suami saya untuk berhaji bersamamu, dan yang lainnya diperlukan untuk mengangkut air. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah Muhammad SAW pun berkata, umrah di bulan Ramadan sama dengan pahala haji dengan saya. Coba, ini yang perlu Anda pahami, ya. Itu yang perlu Anda pahami. Bahkan yang saya katakan tadi, berbuat baik kepada kedua orang tua, diriwayatkan di dalam Sunan Abu Ya'la hadits ke-2760, 2760 dan Tabrani juga, itu
diriwayatkan jelas bahwa mengabdi kepada kedua orang tua itu sama halnya pahalanya dengan berhaji. Ya, banyak amalan-amalan di dalam ajaran agama Islam itu yang pahalanya sama dengan berhaji. Dalilnya jelas. Kami umat Islam itu tidak seperti Kristen. Mana pernyataan Yesus bahwa dia adalah Tuhan? Tidak ada. Mana pernyataan Yesus bahwa dia lahir tanggal 25? Nggak ada. Mana ajaran Yesus yang dalil yang mengatakan Yesus itu beragama Kristen? Nggak ada. Mana dalilnya Yesus mengajarkan untuk dia disembah? Nggak ada. Tidak ada dan tidak ada. Tetapi yang Anda lakukan adalah perintah-perintah nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu yang menginginkan Zeus disembah dalam nama Yesus. Ya, jadi Anda harus belajar banyak. Sangat kasihan kalau Anda adalah seorang pemuka agama, bercoba untuk masuk ke ranah debat lintas agama, tapi ilmu Anda cuma piti kanak-kanai. Tidak ada ilmu, omong kosong sama sekali. Jadi belajar lagi, Pendeta Ji. Oke, monggo. Tak langkung. Tak langkon. Hehehe, tak langkon. Zulkifli, kamu jangan ngeluntur kemana-mana, ya. Kamu jangan buat VN yang selama-lamanya kalau tidak sesuai dengan pertanyaan saya, ya. Jangan kau buat VN yang lama-lama kalau tidak sesuai dengan pertanyaan saya, ya. Pertanyaan saya, Yesus mati. Apakah Isa demikian? Kalau tidak. Kalau iya. Jangan kau ceramah, Zulkifli. Di sini bukan masjid, ya. Di sini bukan masjid. Nanti di masjid baru kau ceramah. Kau jawab apa yang saya tanyakan, simple, ya. Jangan kau buat VN lama-lama tidak sesuai dengan pertanyaan saya, ya. Begitu Zulkifli. Apa yang saya tanyakan itu yang kau jawab. Jangan kau ceramah. Emang Anda siapa? Saya tidak bisa mengikuti apa yang Anda mau. Ya, saya harus meluruskan akidah Anda tentang Yesus. Saya bukan ceramah, tapi membantu Anda untuk sadar bahwa yang Anda lakukan sekarang adalah penyembahan terhadap manusia yang kamu katakan dia adalah Yesus. Kalau berbicara mengenai persepsi, jelas berbeda. Tapi berbicara mengenai oknum sebagai nabi penutup untuk Bani Israel, ya itu dia. Anak yang dilahirkan tanpa ayah. Berarti, jangan giliran ketika kalian mengambil kalimat kalimatuhu dan ruhullah dari Quran, lantas kemudian kamu mengatakan itu adalah Yesus. Jangan kalian ketika melihat As-Sukruf 61, Yesus memberi tanda-tanda hari kiamat, Isa memberi tanda-tanda hari kiamat, lantas kamu katakan itu adalah Yesus. Jangan. Ya, di dalam Al-Quran jelas dikatakan dalam surah Al-Baqarah, "Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam." Ketika malaikat berkata kepada Maryam, nah ini Maria nih, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat daripada Allah. Namanya adalah Al-Masih Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat, dan termasuk orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Jangan giliran kalian mendengar kalimat Isa terkemuka di dunia, Isa terkemuka di akhirat, baru kalian ngemis-ngemis, jilat-jilat sendal jepit bahwa Isa itu adalah Yesus karena dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Jangan. Anda Yesus, silakan dengan Yesus Anda. Kenapa? Karena memang ada yang disalib, dan orang yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus, dengan Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian kalian palsukan namanya menjadi Yesus. Memang ada yang disalib. Ada Yesus Barabas yang disalib, penjahat nasionalis. Dia yang disalib bersamaan dengan tertangkapnya Yesus. Ya, Yesus Barabas. Barabas itu bahasa Yunani. Bar adalah putra, Abbas itu adalah bapak. Berarti Yesus putra bapak. Dan itulah yang kalian tuhankan. Memang ada dua oknum. Ada satu Isa yang terangkat ke langit, yang satunya tinggal. Dia ditangkap, dia disalib, dan itulah yang kau sembah. Ya, makanya perbanyak belajar supaya jangan malu-maluin Kristen yang lain.
Kan dia juga sih. Tanda-tanda orang yang percaya harus minum racun gitu. Iya dong. Kalau mereka mengakui ayat itu asli, mereka harus berani minum racun. Tapi karena mereka juga ragu apakah itu firman Tuhan atau bukan, mereka cari alasan. Jangan kau mencobai Tuhanmu. Padahal yang dicobai mereka bukan Tuhan. Aduh. Sahabat-sahabat sekalian, jadi saya ingin menyampaikan dan mohon kepada para sahabat sekalian dimanapun sahabat berada untuk mendoakan kepada salah satu hamba Allah ya, yang telah dengan ikhlas berjihad di jalan Allah, mengorbankan harta yang dia punya untuk dia infakkan ke dalam jalan dakwah, di mana beliau ini adalah salah satu daripada netizen, salah satu daripada penikmat materi-materi kristolog yang sudah mengikuti kajian-kajian kristolog dari channel Zulkifli yang Mabas dari sejak tahun 2019. Saya tidak menyebutkan nama beliau sesuai dengan amanah beliau, dia tidak ingin diketahui. Paling tidak beliau adalah mantan orang nakal ya. Beliau adalah mantan preman kalau saya boleh bilang. Alhamdulillah beliau berhijrah kurang lebih sejak dari 8 tahun silam. Berhijrah menuju kepada jalan Allah, meninggalkan segala sesuatu yang sifatnya maksiat, menuju kepada dinul Islam. Sahabat-sahabat sekalian, saya mohon supaya si fulan ini kita doakan, meskipun kita tidak mengetahui namanya, tapi cukup kita katakan bahwa sahabat kita yang telah memberikan mewakafkan sebuah rumah, insya Allah ya, sebuah rumah 2 lantai dengan luas 12 kali 23 meter, ada 7 kamar ya, diwakafkan untuk menjadi markas dakwah YPM At-Tauhid wilayah 5 Makassar. Beliau mewakafkan rumah ini setelah beliau mengeluarkan biaya membeli rumah ini secara cash tunai ya, kurang lebih 1 M. Tadinya saya memberikan beberapa rumah ya, yang dijual di kota Makassar ini, ada yang harga sampai 1,6, ada yang harga 1,2. Tetapi dia katakan ya saya terserah Bang Zul mau yang harga berapapun, yang penting Bang Zul suka. Bang Zul lah yang menentukan. Insya Allah berapapun harganya saya akan bayar. Bang Zul yang tentukan rumah itu yang mana, ya saya tinggal membayar cash. Namun saya memilih yang dekat dari kantor saya ya, karena saya bisa memberikan pengajaran-pengajaran kristolog ya, kepada santri-santriwati yang ada di sana meski hari kerja gitu. Jadi saya memilih jarak kurang lebih ada 1 kilo macini dari sini. Ya kurang lebih 1-2 kilo lah, sampai 3 kilo dari tempat kejauhan itu. Kalau 3 kilo 2 kiloan, 1 kiloan Al-Markas. Hah? Urip. Oh ya. Jadi saya mohon kepada sahabat-sahabat sekalian untuk mendoakan beliau supaya beliau panjang umur, sehat selalu dunia dan akhirat ya. Lalu kemudian dibahagiakan bersama dengan keluarga dunia dan akhirat. Kemudian dimuliakan
kepribadiannya dimuliakan, pribadinya dimuliakan, keluarganya, dan yang paling terpenting beliau dijauhkan dari fitnah, ya, dijauhkan dari fitnah, dan beliau ketika sakit disembuhkan, ketika ada penyakitnya segera diangkat oleh Allah. Ya, kita doakan seperti itu ya para sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan orang tua kita ini, si Fulan ini, bisa istiqomah dan tabungan-tabungan akhiratnya bisa dia nikmati di hari kemudian. Demikian para sahabat sekalian. Alhamdulillah, ya, sekali lagi saya katakan ini adalah pertolongan Allah. Di tengah-tengah pandemik seperti ini masih ada juga dermawan muslim yang benar-benar kira keagamaannya itu sangat luar biasa. Ya. Ya, saya kira seperti itu sebagai pengantar, dan saya sekali lagi berharap doanya yang ikhlas, yang tulus. Semoga si Fulan ini bisa diberi panjang umur, kesehatan, ya, lahir dan batin, dan dibahagiakan di dunia dan akhirat. Akhir kalam dari saya, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.